Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak kenikmatan, terutama kenikmatan sehat, sehingga kita bisa bertemu lagi di pembahasan terkait pembelajaran PAI untuk kelas 12 ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait ketentuan pernikahan di dalam Islam. Baik. Ketentuan pernikahan di dalam Islam. Dan materi yang akan kita bahas adalah terkait pengertian nikah, kemudian hukum nikah dan nikah-nikah yang dilarang oleh agama dan syariat Islam. Baik. Terkait pengertian pernikahan, apa yang maksud dengan nikah gitu ya. Di banyak orang-orang yang bertanya, apa sih itu nikah, ingin nikah tapi masih belum paham apa yang maksud dengan pengertian nikah. Baik. Pengertian nikah, kalau kita perhatikan ya, nikah itu berasal dari bahasa Arab ya, dari kata nakaha yankihu nikah ya, yang secara bahasa itu artinya adalah ad-dhammu ya, ad-dhammu itu menghimpun, kemudian al-jam'u ya, berkumpul ya, kemudian juga al-wat'u yang mempunyai arti hubungan intim. Nah, adapun menurut syara atau menurut istilah, apa itu nikah? Yaitu nikah adalah akad yang menghalalkan atau membolehkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Tentunya ini dengan menggunakan kata-kata yang mengandung makna nikah, baik itu ankaha yunkihu ataupun zawaza yuzawwiju ya, ataupun istilahnya istilah-istilah lain yang dipahami yang mengandung makna ankaha dan zawaja, itu menikahkan atau mengawinkan. Nah, ini apa namanya yang maksud atau pengertian daripada nikah. Nah, setelah kita mengetahui terkait pengertian nikah, nah bagaimana hukum nikah itu sendiri? Nah, kalau kita perhatikan ternyata hukum nikah itu tidak semata-mata langsung dalam artian kajian langsung ya, dalam makna oh nikah hukumnya ini enggak ya. Maka termasuk ada beberapa kondisi sehingga nikah pun di sini ada beberapa hukum terkait nikah sesuai dengan kondisinya masing-masing ya. Baik. Kita coba dilihat di ini ya, terkait masalah hukum nikah. Yang pertama adalah mubah. Nah, secara dasar, nah hukum nikah adalah mubah. Siapapun ya, boleh untuk melakukan pernikahan. Yang kedua adalah sunnah. Nah, ini sesuai dengan apa namanya hadis Rasulullah SAW. Ini hadis yang panjang sebenarnya, cuman kita ambil ujungnya saja. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka itu bukan bagian dari umatku. Nah, di antara sunnah-sunnah dalam hadis itu adalah disebutkan ada permasalahan nikah. Jadi, barang siapa yang membenci ya, sunnahku di antara nikah, maka itu bukan bagian dari umatku. Tapi bukan berarti yang tidak menikah tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, tergantung pada kondisinya masing-masing. Jadi ini hukum nikah yang kedua itu sunnah. Bahkan di dalam kebanyakan kitab 4 madhab bahwa dasar hukum nikah itu adalah sunnah muakkadah, karena itu termasuk daripada sunnah atau uswatun hasanah dari para nabi-nabi kita, itu Nabi Muhammad dan nabi-nabi terdahulu ya. Baik.
Baik. Kemudian hukum yang ketiga terkait hukum nikah adalah wajib. Nah, ini apa namanya? Bagaimana hukum nikah menjadi wajib? Yaitu apabila seseorang sudah mampu ya, untuk membayar mahar dan memberi nafkah dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Dia mampu untuk menikah, gitu kan? Dan dia takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka secara hukum itu hukumnya wajib. Adapun tadi yang sunnah, kalau yang sunnah tadi kasusnya apabila seseorang telah mampu untuk memberi nafkah atau memberi mahar, akan tetapi dia masih bisa dan mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dia tidak takut terjerumus kepada perzinahan, maka dihukumi hukumnya sunnah. Adapun kalau wajib, dia sudah mampu dan takut terjerumus ke dalam perzinahan, maka secara hukum ya, bagi dia maka wajib untuk menikah. Kemudian yang keempat adalah makruh. Nah, makruh bagaimana kondisinya? Yaitu apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan. Ya, istilahnya belum mampu untuk membayar mahar, belum mampu untuk memberi nafkah, ya, dan dia masih mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Nah, ini karena orang ini belum mampu untuk memberikan nafkah, maka secara hukumnya makruh. Bahkan yang terakhir ada hukumnya haram. Nah, bagaimana hukum pernikahan haram? Nah, ini apabila seseorang melakukan pernikahan dengan tujuan ingin menganiaya ya istrinya. Nah, bagaimana menganiaya istrinya? Yang pertama itu belum mampu untuk untuk memberikan nafkah, gitu kan? Kemudian juga memaksakan dirinya untuk pernikahan, maka jatuhnya ini bisa kepada haram. Atau nanti ada pernikahan-pernikahan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapanya termasuk ini. Ini termasuk ilat atau alasannya seperti ini. Baik. Nah, ini secara umum terkait masalah hukum pernikahan. Jadi ada mubah, sunnah, wajib, makruh, bahkan ada yang sampai ke haram. Selanjutnya kita akan memasuki kepada pernikahan-pernikahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Kita coba geser. Baik. Ya. Nah, ya. Ini ada beberapa pernikahan yang dilarang oleh syariat. Yang pertama adalah pernikahan semahram atau pernikahan sedarah. Ini jelas, ya, jelas hukumnya haram, tidak boleh, dan ini diharamkan oleh syariat. Apa yang disebut dengan mahram? Itu seorang perempuan yang haram ditikahi oleh seorang laki-laki. Ya, sebagaimana di dalam surat An-Nisa dijelaskan, ya, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Nah, ini adalah perempuan-perempuan yang haram untuk ditikahi. Maka ketika terjadi pernikahan sedarah gitu, dengan perempuan-perempuan yang mahram atau haram ditikahi, maka jelas pernikahannya menjadi haram. Yang kedua adalah pernikahan shigor, ya, shigor. Apa yang dengan pernikahan shigor? Pernikahan shigor adalah pernikahan silang. Artinya, seseorang menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat seorang tersebut menikahkan anak perempuannya dengan seorang anak laki-lakinya atau laki-laki tersebut.
Ya. Nah ini apa namanya, pernikahan shigor. Jadi pernikahan silang atau dalam istilah kita barter. Ya. Jadi kamu tikahkan putrimu dengan saya, maka saya akan tikahkan adikku dengan kamu. Nah ini salah satu contoh apa namanya, pernikahan silang atau yang dinamakan dengan pernikahan shigor, dan secara hukumnya haram. Kemudian yang ketiga adalah pernikahan tahlili atau sering disebut dengan nikah muhallil. Nah, nikah muhallil ini apa maksudnya? Nah, nikah muhallil atau nikah tahlil adalah menikahnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ditalak 3. Ya. Jadi nikahnya seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Nah, pernikahan ini dilakukan secara rekayasa. Nah, ini yang perlu diperhatikan, rekayasa atau kesepakatan. Karena secara hukum, ketika seorang perempuan sudah ditalak 3, maka si suaminya ini tidak boleh menikahinya lagi, kecuali kalau sudah diselang oleh laki-laki lain. Nah, ini pernikahan dengan laki-laki lainnya ini adalah rekayasa. Rekayasa antara dia ataupun siapapun itu, supaya nih perempuan yang tadi yang sudah talak 3 itu halal lagi buat dia gitu. Nah, ini yang dikategorikan apa namanya, pernikahan tahlili atau nikah muhallil, nikah untuk menghalalkan kembali. Nah, ini apa namanya, termasuk pernikahan yang haram tentunya. Yang keempat adalah nikah mut'ah. Ya, apa yang disebut dengan nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah atau biasa disebut juga dengan nikah kontrak. Jelas ini pernikahan hukumnya haram. Karena pernikahan ini bisa dilakukan hanya semata-mata untuk bersenang-senang dan dibatasi dengan waktu. Nah, ini juga ini apa namanya, seolah-olah memperlakukan seorang perempuan ini seperti barang. Nikah kontrak tidak boleh. Ya, nikah kontrak ini tidak boleh. Haram hukum nikah mut'ah, meskipun pada zaman Nabi Muhammad SAW nikah mut'ah ini pernah dihalalkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa dekade, kemudian diharamkan kembali. Kemudian selanjutnya yaitu terkait pernikahan masih dalam masa iddah. Ini jelas ya. Ketika menikah dengan perempuan yang masih dalam masa iddah, ini tentu haram hukumnya. Itu masa iddah yang dimaksud adalah seorang perempuan menunggu, ya kan, masa tunggu perempuan ketika sudah diceraikan oleh suaminya atau meninggal oleh suaminya. Maka pernikahan dalam masa iddah ini tidak boleh. Kapan? Kalau sudah selesai masa iddahnya, silahkan, itu boleh. Tapi kalau dalam masa iddah dan berlangsung akad pernikahan, maka pernikahannya tidak sah, maka jatuhnya menjadi haram. Yang keenam adalah pernikahan beda agama. Ya, ini pernikahan beda agama ini pun dilarang oleh syariat Islam, terutama untuk perempuan. Nah, perempuan tidak boleh menikah, perempuan Muslim, ya, perempuan Muslim ini tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Ini tidak boleh. Berikut menikah dengan seorang perempuan yang musyrik atau kafir, itu pun sama, hukumnya pun dilarang oleh syariat Islam. Nah, itu beberapa macam-macam pernikahan yang diharamkan oleh syariat Islam. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.